Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita berada di 10/1 awal Ramadan dan kita mengadakan sanlat dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi lockdown. Ini sesuatu yang baru terjadi, ya, kita alami, dan kita melaksanakan sanlat virtual, ya, dari jarak jauh. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, ya, dan kita terus belajar dimanapun, bagaimanapun caranya, kita terus thalabul ilmi. Ini kondisi libur yang semakin panjang di bulan April, kita merah semua, ya. Termasuk sanlat ini juga kita lakukan dalam jarak jauh, ya, jarak jauh. Baik, kemarin sudah ada surat edaran mengenai pelaksanaan sanlat. Nah, ini ketentuan-ketentuan, hal-hal yang harus kalian persiapkan. Ini sudah ditulis, ya. Bisa kalian laksanakan, di antaranya pembuatan tugas-tugas yang telah disampaikan. Nah, ini kalau dalam bentuk PDF ini sepertinya memang kelihatannya banyak, ya. Nah, ini dalam bentuk PDF kelihatannya banyak, tetapi kalau kalian lakukan ini sebetulnya hanya sedikit saja, ya. Ini pelaksanaan sholat wajib, tinggal dicontreng saja, ya. Pelaksanaan sholat tarawih, ya, kalau melaksanakan dicontreng, di checklist, kalau tidak disilang, ya. Kemudian ini pelaksanaan puasa, kemudian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya. Kemudian mendengarkan ceramah atau kultum, ini juga dicontreng, di checklist, kalau tidak disilang. Nah, ini dituliskan ke dalam buku tulis khusus, ya, khusus untuk sanlat, buku khusus. Kemudian ini ada tugas untuk menuliskan 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah. Dengan artinya, ya, dengan artinya. Jadi ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Kemudian ini ada sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4, ya, sifat wajib bagi Rasul, dan sifat mustahilnya juga ada 4. Nah, kemudian ini menuliskan 99 Asmaul Husna. Jadi Bapak minta ini ditulis karena apa? Karena dengan menulis ini, ya, kalian bisa sekaligus menghafal. Dengan menulis, kalian secara sekaligus juga bisa menghafal apa yang kalian tulis. Jadi dibandingkan dengan copy paste, ya, copy paste, maka menulis ini sekaligus juga kalian menghafalkan. Kemudian di sini menyebutkan rukun-rukun sholat, rukun-rukun puasa, ya. Kalian bisa searching di Google, kemudian dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang sudah disediakan, ya. Syarat-syarat sah sholat, kemudian syarat-syarat sah puasa, kemudian juga hal-hal yang membatalkan sholat, ini bisa kalian tulis di kertas yang sudah disediakan. Kemudian ini menuliskan ayat-ayat tentang kesabaran di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada tugas-tugas. Kemudian ada kisah singkat saya mengenai wabah COVID-19. Kemudian, nah, ini ada ringkasan, ini ditulis di buku, ya, untuk ringkasan ceramah atau kultum, harinya kapan, ya, nama penceramahnya, judul materinya apa. Terus ceramah per hari, mau kalian lihat di TV kah, dengar di radio, YouTube, atau di masjid, ya, silahkan pilih salah satu. Kemudian ringkasan isi ceramahnya juga ditulis. Nah, ini kita ada ceramah
Nah, insya Allah hari ini tanggal 2 Mei ini ceramah pertama dari Bapak, nanti dilanjutkan hari berikutnya oleh Pak Yusuf ya. Nah, nanti ini didengarkan, kemudian juga nanti dibuat ringkasannya ya. Baik, untuk tausiah pada ini ya sebentar. Nah, tugas berikutnya harus diisi dengan fotonya ini adalah mengenai kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan, seperti berbakti pada orang tua ya, kemudian empati terhadap korban dan terimbas COVID-19. Nah, ini disertakan foto dan videonya. Nah, ini yang terakhir adalah video hafalan surat-surat pendek ya. Ini ada pilihannya, pilihan 1, pilihan 2 sampai pilihan 3. Ini tentu saja semakin banyak hafalan kalian ya, berkaitan juga dengan semakin bagus nilai kalian. Baik, tausiah Bapak pada kesempatan hari ini ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa larilah kita dari wabah ya. Nah, ini firra minal mazlumi kama tafiru minal asadi. Larilah dari penyakit kusta, atau bisa juga di sini pengertiannya wabah atau penyakit menular, sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi ini adalah sunnah Rasul. Ketika wabah itu terjadi, maka larilah kita, menghindarlah kita ya semampu kita. Di antaranya kalau sekarang ini kita sedang mengadakan lockdown ya, lockdown, atau kita berada stay at home ya, social distancing, menjaga jarak ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Tetapi walaupun demikian, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Insyaallah bahwa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Jadi semua apa yang terjadi di dunia ini, kita terkena wabah ini, nauzubillah min dzalik, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari wabah ini juga, itu semua adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita wajib berusaha untuk menghindari ya, wajib berusaha untuk menghindari. Jadi jangan sampai kita terkena ya, karena kita tidak mengindahkan ya, tidak mengindahkan apa yang ditentukan atau diperintahkan oleh pemerintah, oleh ulama ya. Nah, ini diantara perintah-perintah dari ulama adalah bahwa kita mengadakan sholat di rumah, sholat Jumat di rumah, tarawih di rumah ya. Nah, ini mungkin tahun ini luar biasa ya, kita seperti dijauhkan oleh Allah dari masjid, padahal tidak. Insya Allah bahwa ini juga adalah sunnah ya, sunnah Rasulullah ketika terjadi wabah. Jadi ini adalah rukhsah, satu keringanan ya, satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini juga bukan kita terjauh dari Allah, tapi ini satu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada satu hadis dikatakan bahwa ketika kita memilih, ada dua pilihan, ada takdir baik dan takdir buruk ya, maka mana yang kita dahulukan? Maka tentu saja kita memilih takdir yang lebih baik ya. Nah, ini ada hadis-hadis yang menceritakan tentang hadis-hadis sahih yang perlu kita lakukan ketika terjadi wabah atau taun ya. Ya, hadis pertama ini diriwayatkan dari riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatu ruzza abtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Jadi taun ini adalah wabah penyakit menular, suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
ya, untuk menguji hamba-hambanya di kalangan manusia. Ya, maka kalau penyakit itu berjangkit di satu negeri, jangan kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Ya. Kemudian ini ada larangan, jangan mencampur baurkan orang yang sakit dengan yang sehat. Ya. Banyak sekali ya. Ini hadis sahih yang ketiga tentang tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat. Nah, ini hadis yang keempat ada sholat Jumat di rumah ketika hujan pada siang hari Ramadan. Nah, jadi ketika turun hujan saja Rasulullah pernah ya menyuruh sahabat ini untuk sholatnya di rumah saja. Ya, ada orang yang protes. Ya, ternyata orang-orang yang sepertinya tidak menyetujui hal ini, lalu ia berkata, apakah kalian merasa heran terhadap ini semua? Padahal yang demikian pernah dilakukan orang yang lebih baik dariku. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Salat Jumat ini memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di atas lumpur dan comberan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi intinya kita berjaga ya, melindungi diri dan keluarga kita ya dari wabah yang sedang berjangkit saat ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan puasa ya tahun ini dengan tanpa mengurangi semangat kita dalam beribadah ya. Sholat tarawih bisa di rumah ya. Pak, saya tidak bisa Pak, bacaannya bisa ya, yang kalian bisa misalkan surat 10 surat pendek ya, itu yang biasa dibaca ya, dihafalkan oleh kalian. Apa yang kalian bisa ya, apa yang kalian bisa. Kemudian kalaupun mau memaksakan ke masjid silahkan ya, dengan catatan ya harus betul-betul kalian menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan, tidak terlalu banyak berinteraksi ya, termasuk kita juga dalam memenuhi kebutuhan ya. Terkadang kita tidak bisa menunda kebutuhan yang mendesak, silahkan, tetapi sekali lagi dengan menjaga diri ya, menjaga kebersihan ya, dan juga kita menjaga jarak ya, menjaga jarak. Dan jangan lupa juga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini bisa dibaca ya, ada hadis-hadis dhaif. Nah, ini baik, barangkali itu saja dulu ya dari Bapak tausiah pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, kita bisa bertemu lagi, bertatap muka, bermuajah di kelas ya seperti bagaimana biasanya ya, dan kita bisa melaksanakan ibadah kembali di masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.